Nah, di pembahasan ini gue bikin caption judul kan, setelah kita sampai rumah, apa sih yang harus mesti diperhatikan gitu loh di mobil. Kan pasti kan setelah mudik lebaran menempuh perjalanan jauh ya kan, ke kampung halaman, terus balik lagi, dan alhamdulillah misalnya sampai rumah, kita tuh harus tetap memperhatikan mobil supaya kondisinya tetap fit, tetap sehat, tidak ada kendala apapun untuk dipakai ke rutinitas setiap harinya lagi untuk kerja gitu ya, dan untuk apapun lah gitu loh. Jadi untuk yang pertama, setelah sampai rumah itu yang mesti diperhatikan yaitu kebersihan dari interior. Nah, udah pasti kan kalau di bagian interior ini banyak aktivitas lah ya, nih di jok depan, di jok belakang, segala macam. Nah, di kabin ini banyak aktivitas penumpang dan pengemudi gitu loh. Yang udah pasti itu pertama bersihkan area interior, yaitu seperti di bagian kolong, apa sih, di kaki gitu kan, pasti banyak pasir-pasir tuh kan, bisa dipakai vacuum cleaner, dicuci karpetnya segala macam supaya memang, nah ini belum dibersihin nih, masih banyak pasir-pasirnya nih ya kan. Nah ini banyak pasir-pasirnya, jadi harus dibersihin nih karpet-karpetnya tuh kan, dari debu segala macam. Nah dashboardnya nih, misalnya setelah menempuh perjalanan jauh pastikan debu-debu segala macam kayak gini tuh, itu tuh mengganggu banget lah gitu loh. Terus kalau memang yang punya anak, pastikan misalnya di baris kedua tuh joknya itu ada kotoran lah gitu loh, misalnya ketumpahan susu atau segala macam ya, segala bersihkan lah supaya memang nggak menimbulkan noda di bagian jok. Di bagian plafon juga kalau memang perlu dibersihkan, kalau misalnya kotor itu bersihkan. Terus kalau memang perlu pakai pewangi untuk mengembalikan, merefresh udara yang ada di dalam kabin tuh bisa juga tuh teman-teman. Jadi memang biar udaranya itu kembali bersih, atau pakai ya kayak seperti anti kuman lah ya, antivirus lah gitu segala macam ya, supaya memang nge-refresh ruangan di dalam kabinnya ini gitu loh. Jadi jok segala macam itu diperhatikan. Nah yang kedua yaitu kondisi mesin. Nah kita langsung buka aja. Oke. Ya sebentar teman-teman, kita buka dulu kap mesinnya. Oke, di bagian mesin, set. Nah, di area mesin, ya kan, yang perlu diperhatikan itu yaitu pertama kondisi dari radiator. Nggak perlu dibuka di sininya, tapi bisa lihat aja di reservoir tank. Nah, ini kebetulan untuk di Mobilio reservoir tanknya ada di bagian sini. Nah, lihat aja nih, kalau memang masih mencapai upper level atau memang aman-aman aja radiatornya, ya udah cukup. Kalau misalnya dia sampai berkurang, tambahkan di reservoir tanknya ini gitu loh. Jadi sistem pendingin itu penting banget kita perhatikan supaya memang mesin itu nggak bermasalah gitu teman-teman. Jadi radiator setelah menempuh perjalanan jauh pasti radiator panas segala macam, takutnya air yang dari reservoir tanknya ini berkurang. Jadi itu ditambahkan aja kalau memang berkurang. Terus dipstick dari oli. Nah ini kan dipstick nih, fokus gak sih? Oke, ya gini lah ya. Nah pastikan stick olinya itu masih di batas aman. Ini kan termasuk masih batas aman nih ya kan, di upper level. Nah kalau memang bermasalah, misalnya sering ketemu macet atau apa, ini olinya pasti menguap. Jadi lebih baik itu diganti baru aja, atau ya ditambahkan, nggak direkomendasikan lah ya. Seenggaknya mendingan diganti baru aja untuk oli mesinnya. Jadi air radiator, oli, ya kalau minyak rem tinggal dilihat aja. Air washer juga yang sering dipakai, kalau memang air washer itu sering dipakai dan habis, tambahkan aja gitu teman-teman. Jadi memang nggak usah pusing. Nah kalau memang aki, ya kalau misalnya mobil masih starter masih normal, is oke lah ya, nggak masalah gitu loh. Jadi memang untuk area mesin itu air radiator, oli, air washer, dan minyak rem itu bagian yang penting gitu loh teman-teman, yang untuk diperhatikan setelah balik mudik lebaran sampai rumah. Dan kebersihan dari engine juga perlu lah ya. Jadi kalau misalnya nanti dicuci, ya bolehlah sedikit-sedikit dielap atau di apa, supaya memang nggak kotor banget kayak gini gitu loh. Jadi memang kondisi mesinnya itu
area mesin, engine bay-nya itu seenggaknya biar bersih lah. Nah, terus yang berikutnya yaitu tekanan angin ban. Gitu loh. Biasa kan kalau perjalanan jauh, tekanan angin ban itu sering bermasalah, jadi berkurang, jadi kempis. Nah, langsung aja ditambahkan tekanan angin bannya kembali ke ukuran normal standar pabrikan. Jadi di keempat rodanya langsung aja ditambahkan, ya kan? Nah, kalau untuk standarnya itu bisa dilihat di sini. Untuk standarnya itu bisa dilihat di sini. Oke. Nah, untuk standarnya jadi ada di sini di pilar B biasanya. Jadi tekanan anginnya ikutin aja keadaan normalnya. Jadi memang terus kalau keseluruhannya ya lebih baik sih langsung cuci mobil gitu ya. Bagian kaca dibersihkan, segala macam, lampu segala macam supaya memang kembali fit lagi untuk beraktivitas kembali. Jadi itu aja teman-teman yang harus diperhatikan setelah kita pulang mudik, ya kan? Bagian interior, jok, segala macam tuh dibersihkan supaya memang noda-nodanya itu nggak mengeras atau memang jadi susah untuk dibersihkan. Jadi lebih baik langsung dibersihkan bagian interior segala macam, setir, bagian kaki, jok dan segala macamnya. Terus untuk bagian mesin tadi air radiator yang ada reservoir tanknya, terus dipstick oli, cek oli juga, air washer, minyak rem, itu bagian yang penting untuk kita cek sebelum beraktivitas kembali. Terus tekanan angin ban tuh teman-teman yang penting ya. Jadi memang itu harus perhatikan ya. Dan yang lain-lainnya sih nanti untuk kalau misalnya udah masuk jadwal servis ya baru lakukan pengecekan secara keseluruhan. Oke gitu ya teman-teman dari gue. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.